Oke, saya lanjutkan. Jadi ini kita bisa lihat pengalaman dari Makarim menjadi fondasi solusi lokal. Jadi pendidikan di Makarim itu pertama kali berada di Brown University International Relations di Harvard Business School, yang mana outputnya dia memiliki pemikiran strategis tentang ekonomi makro. Kemudian dia melanjutkan menjadi konsultan manajemen di McKinsey dan Company selama 3 tahun, yang mana ya tadi Makarim memiliki kemampuan analisis dan memecah masalah dalam skala korporasi. Selanjutnya menjadi eksekutif teknologi dan juga co-founder Solora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku, yang mana pemahaman mendalam tentang e-commerce, inovasi digital dan pasar Indonesia. Pengalaman komprehensif ini memungkinkan Nadiem melihat ketidakefisien ojek bukan sebagai masalah jalanan, melainkan sebuah peluang membangun platform teknologi yang berskala masif. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian visi. Saya serahkan kepada teman saya. Saya akan menuliskan materinya, yaitu visi dan misi strategis dari Gojek. Visi dan misi merupakan landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Dalam hal ini, Gojek memiliki visi untuk membantu memperbaiki sistem transportasi di Indonesia serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Visi tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi yang tidak hanya berfokus pada mobilitas, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain seperti pengiriman barang, pemesanan makanan, hingga layanan harian dalam satu platform yang terintegrasi. Selain itu, visi Gojek juga menunjukkan orientasi sosial yang kuat. Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mitra pengemudi dan pelaku usaha UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Gojek mampu menciptakan peluang kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis platform. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gojek merumuskan 4 misi strategis, yaitu yang pertama, menjadi jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Gojek berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, praktis, dan mudah diakses. Dengan dukungan teknologi digital, pengguna dapat memesan layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih efektif. Yang kedua, menjadi acuan dalam tata kelola transportasi baik berbasis teknologi. Gojek ingin menciptakan sistem transportasi yang tertib, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini diwujudkan melalui penerapan tarif yang jelas, sistem pemesanan yang teratur, serta peningkatan kualitas layanan dan keamanan bagi pengguna maupun mitra. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selain fokus pada bisnis, Gojek juga berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Perusahaan ini membuka banyak lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pelaku kecil dan menengah. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan prima dan solusi untuk yang bernilai tambah kepada pelanggan. Gojek terus melakukan inovasi agar layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik, nyaman, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT Gojek. Analisis SWOT sering digunakan untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunity, and threats suatu bisnis demi merumuskan strategi, meningkatkan potensi, serta meminimalisir risiko suatu usaha. Yang pertama adalah analisis strength, yaitu kekuatan. Kekuatan pertama Gojek ada pada dominasi brandnya. Aplikasi Gojek dikenal sebagai pionir ojek online karena menciptakan loyalitas konsumen yang lebih tinggi di antara pesaing lainnya. Yang kedua adalah ekosistem super app yang terintegrasi. Gojek menyediakan berbagai layanan menjadi satu aplikasi seperti transportasi yaitu Gojek dan GoRide, pesanan termakanan GoFood, dan pembayaran melalui GoPay. Yang ketiga adalah penguasaan big data yang masif. Gojek memiliki aset perilaku konsumen dalam jumlah yang masif. Data tersebut digunakan sebagai analitik prediktif untuk menentukan promo, rute efisien, hingga penilaian kredit.
Selanjutnya adalah kelemahan, yaitu weakness. Yang pertama adalah standar layanan. Gojek sangat bergantung kepada mitra pengemudi, sehingga kualitas layanan yang ditawarkan cukup bervariasi, sehingga sulit untuk dikontrol secara absolut. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi. Gojek masih berjuang dengan profitabilitas jangka panjang. Ketergantungannya terhadap subsidi promo demi mempertahankan konsumen menjadi beban berat pada laporan keuangan. Yang ketiga, ketergantungannya pada pasar Indonesia. Meskipun Gojek telah berhasil melakukan ekspansi ke Vietnam dan Singapura, Gojek masih memiliki pasar yang besar di Indonesia, sehingga sangat rentan jika adanya fluktuasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah akselerasi digital UMKM. Masih banyak UMKM di Indonesia yang belum beroperasi secara digital. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Gojek sebagai mitra utama UMKM untuk melakukan digitalisasi usaha. Yang kedua, ekspansi kendaraan listrik. Gojek berencana melakukan transisi dari kendaraan motor menjadi kendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi menurunkan beban operasional jangka panjang dan menarik investor yang berfokus pada ESG, Environment, Social, and Governance. Yang ketiga adalah layanan finansial. Gojek memiliki data masif sehingga bisa berkolaborasi dengan layanan perbankan digital untuk memberikan layanan pinjaman terhadap orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap bank konvensional. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah ancaman pada persaingan ketat. Gojek menghadapi persaingan ketat dengan aplikasi penyedia layanan serupa seperti Grab, di mana hal tersebut menggerus margin keuntungan kedua belah pihak demi menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua adalah regulasi pemerintahan. Perubahan status seperti tarif minimum dan maksimum untuk pengemudi, status hukum mitra, serta pajak digital dapat mempengaruhi struktur operasional perusahaan. Yang terakhir, keamanan cyber dan data privasi. Sebagai mitra dengan pemegang sensitif dan sensitif, Gojek dituntut untuk menjaga data dan privasi konsumen. Kebocoran data sekecil apapun berpotensi menghancurkan reputasi perusahaan dalam sekejap dan dapat berujung pada sanksi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke strategi tingkat bisnis. Di tingkat bisnis, Gojek tidak hanya bersaing sebagai penyedia layanan transportasi, tapi sebagai platform yang menciptakan nilai lebih melalui diferensiasi dan efisiensi. Strategi pertama yang digunakan adalah diferensiasi melalui konsep super app. Artinya, Gojek menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, dan keuangan dalam satu aplikasi. Dampaknya, pengguna tidak perlu pindah-pindah aplikasi sehingga tercipta kenyamanan yang tinggi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah strategi hyperlocalization. Gojek menyesuaikan layanannya dengan karakteristik pasar Indonesia. Contohnya fitur seperti GoFood yang sangat kuat di UMKM lokal atau opsi harga hemat yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Ini jadi keunggulan yang sulit ditiru kompetitor global karena membutuhkan pemahaman lokal yang mendalam. Kemudian Gojek juga menerapkan kepemimpinan biaya melalui teknologi. Dengan memanfaatkan machine learning dan algoritma, Gojek bisa mengoptimalkan rute, efisiensi operasional, dan menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Ini penting karena industri ini sangat sensitif terhadap harga. Terakhir, Gojek menggunakan strategi hibrida, yaitu menggabungkan layanan premium dan ekonomis. Tujuannya untuk menjangkau berbagai segmen pasar, dari pengguna yang mencari kenyamanan hingga yang fokus pada harga murah. Jadi secara keseluruhan, strategi tingkat bisnis Gojek berfokus pada kombinasi antara nilai tambah, efisiensi biaya, dan pemahaman pasar lokal yang membuatnya tetap kompetitif di tengah persaingan ketat. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Atia Suliahana. Insyaallah. Teman-teman, setelah kita bahas strategi di level bisnis, sekarang mari kita naik ke kelas strategi tingkat korporat. Di sini kita temukan rahasia kenapa Gojek tidak hanya jualan ojek saja, tapi ada makanan sampai bayar tagihan di satu aplikasi. Strategi utamanya disebut diversifikasi terkait atau related diversification. Kenapa disebut kait? Karena Gojek tidak asal buka bisnis baru. Semua layanan baru mereka mulai dari logistik melalui GoShare, pesan antar makanan melalui GoFood, hingga pembayaran lewat GoPay, semuanya punya satu benang merah yang sama, yaitu kebutuhan harian kita semua.
Jadi apapun yang kita butuhkan setiap hari, Gojek ingin selalu ada di sana. Nah, semua layanan hasil diverifikasi ini dikumpulkan jadi satu pintu yang kita kenal sebagai super app. Keuntungannya apa? Terjadinya yang namanya network effect atau efek jaringan. Sederhananya begini, semakin banyak layanan di dalam satu aplikasi, pelanggan jadi malas pindah. Pelanggan tidak lagi cuma pakai jasa Gojek, tapi mereka sudah jadi penghuni ekosistem Gojek. Inilah yang membuat kompetitor sulit sekali merebut hati pengguna Gojek. Selain soal kenyamanan, strategi korporat ini adalah cara Gojek mengurangi risiko. Bayangkan, kalau sedang hujan badai, orang malas pesan goreng. Kalau Gojek punya bisnis ojek, mereka akan rugi. Tapi karena mereka punya GoFood dan GoShare, di saat orang malas keluar, justru pesanan makanan dan pengantaran barang meningkat drastis. Jadi bisnis mereka tetap stabil karena saling menopang satu sama lain. Jadi kesimpulannya, strategi korporat Gojek bukan cuma soal tambah banyak layanan, tapi soal membangun bensin yang kuat lewat kenyamanan pengguna dan efisiensi data. Itulah alasan kenapa sampai sekarang Gojek tetap jadi pemimpin pasar Indonesia. Sekian dari saya. Ya, siapa lagi? Terusnya yang menjelaskan manuver anorganik. Merger merupakan salah satu strategi pertumbuhan anak organik yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Dalam konteks ini, penggabungan antara Gojek dan Tokopedia menghasilkan entitas baru bernama Goto Group. Angka ini mencerminkan strategi korporat yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih luas dan terintegrasi. Latar belakang untuk merger sendiri adalah merger antara Gojek dan Tokopedia dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperdaya daya saing di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat. Kedua perusahaan memiliki keunggulan di bidang yang berbeda, di mana Gojek unggul dalam layanan on demand dan transportasi, sementara Tokopedia sendiri memiliki kekuatan dalam sektor e-commerce. Dengan menggabungkan kekuatan tersebut, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dibandingkan jika beroperasi secara terpisah. Manfaat dan dampak strategis. Merger ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan. Salah satunya adalah peningkatan skala ekonomi melalui penggabungan sumber daya dan basis pengguna. Dengan jumlah pengguna yang lebih besar, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Said. Selanjutnya adalah materi tentang kepemimpinan strategis Nadiem Makarim. Jadi kepemimpinan manajemen strategis dari Nadiem Makarim ini ada 3, yaitu pendekatan kemanusiaan dan social enterprise, yang kedua kepemimpinan transformasional, dan yang ketiga budaya gagal cepat dan belajar. Terus Nadiem Makarim menunjukkan pendekatan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Dia tidak hanya berfokus pada pencapaian target perusahaan, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mendorong karyawan untuk terus berkembang, berkreasi, dan berinovasi. Kepemimpinan yang demikian menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kepemimpinan strategis Nadiem Makarim terlihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasi permasalahan sosial dan mengubahnya menjadi peluang bisnis yang inovatif.
Ia mampu melihat ketidakefisienan dalam sistem ojek konvensional sebagai celah untuk membangun ekosistem digital berbasis layanan terintegrasi. Pengembangan Gojek tidak hanya terbatas pada layanan transportasi, tetapi juga meluas ke berbagai sektor seperti logistik, layanan pesan antar makanan, hingga teknologi finansial. Selain itu, kepemimpinan yang diterapkan juga menekankan pada aspek pemberdayaan. Nadiem memandang pengemudi dan pelaku usaha kecil bukan hanya sekedar tenaga kerja, melainkan sebagai mitra strategis dalam ekosistem bisnis. Pendekatan ini mencerminkan konsep social enterprise, di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Di sisi internal organisasi, gaya kepemimpinan yang diterapkan cenderung bersifat transformasional. Hal ini terlihat dari upaya membangun budaya kerja yang adaptif, responsif terhadap perubahan, serta berbasis pada pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Selain itu, terdapat dorongan untuk menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, sehingga inovasi dapat terus berkembang tanpa terhambat oleh struktur birokrasi yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk bergerak secara lincah dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Secara keseluruhan, kepemimpinan Nadiem menunjukkan perpaduan antara orientasi pada manusia, kemampuan membaca peluang, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang strategis. Sekian dari saya, terima kasih. Cek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi pertama ini tiga dulu. Bagi 3 pertanyaan tercepat kami persilahkan. 3, 2, 1. Ada lagi teman-teman yang lain? 2 orang lagi. Oke. Tidak ada ya? Oke, Kezia, boleh pertanyaannya? Terima kasih kelompok itu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kezia Data. Di sini saya izin bertanya. Seperti yang kita tahu kan banyak sekali fasilitas yang ditawarkan oleh Gojek melalui satu aplikasi ya. Menurut kalian, apakah strategi super app Gojek benar-benar bisa jadi keunggulan jangka panjang atau malah jadi kelemahan karena terlalu banyak layanan yang ditawarkan dalam suatu aplikasi? Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kezia. Mungkin sekali lagi untuk teman-teman yang lain mau bertanya, ini berikan kesempatan 1 kali lagi. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Olivia Maniandara dari kelompok 4. Izin bertanya, dalam arsitektur arsitektur ekosistem blueprint yang sangat bergantung pada data loop, bagaimana Gojek memitigasi risiko keamanan cyber yang dapat menghancurkan seluruh ekosistem sekaligus jika terjadi kebocoran data Gojek. Terima kasih. Terima kasih, Oke. Mungkin ada satu lagi teman yang ingin bertanya. Oke, silakan Mutia. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Revana dengan akhir NIM 72. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Gojek itu dapat memastikan kualitas layanannya tetap konsisten, padahal bergantung pada mitra berupa driver yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh perusahaan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mutia. Mungkin kami dari kelompok 7 minta waktunya sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih teman-teman. Filter otomatis driver dengan rating di bawah standar tertentu, biasanya di bawah 4,5, akan mendapatkan peringatan atau bahkan pemutusan kemitraan atau suspend. Terus ada validasi keluhan. Jika ada keluhan spesifik, misal bau rokok atau perilaku kasar, sistem akan mencatatnya sebagai catatan performa yang mempengaruhi prioritas orderan. Yang kedua itu ada struktur insentif. Gojek tidak bisa memaksa drivernya bekerja, tetapi mereka bisa merayu lewat skema poin, yaitu dengan cara bonus performa. Untuk mendapatkan bonus harian, driver harus menjaga tingkat penyelesaian. Jika sering menolak orderan, maka bonus akan hangus.
Terus juga ada level keanggotaan. Adanya tingkatan seperti basic, silver, gold hingga platinum memberikan akses prioritas order dan asuransi tambahan bagi mereka yang konsisten menjaga kualitas. Terus yang ketiga ada standarisasi via aplikasi seperti navigasi terintegrasi yang memastikan rute yang diambil efisien dan sesuai estimasi harga. Prosedur operasional digital untuk layanan seperti GoFood, driver wajib mengunggah foto stok seperti bukti validasi harga dan item pesanan. Yang terakhir ada pelatihan dan komunitas. Gojek berinvestasi pada aspek edukasi untuk menyamakan persepsi layanan seperti Gojek Swadaya, yaitu program manfaat yang meningkatkan loyalitas mitra, dan modul pelatihan digital yang berfungsi mendapatkan tips layanan prima melalui aplikasi Surplus Mitra. Sekian, apakah menjawab? Terima kasih. Jangan aku lah, Cok. Jawabannya sudah ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kezia Wirantara. Pertanyaannya, seperti yang kita tahu banyak fasilitas Gojek yang ditawarkan, banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Gojek melalui suatu aplikasi. Nah, menurut kalian apakah strategi super app Gojek benar-benar bisa jadi keunggulan dalam jangka panjang atau malah jadi kelemahan karena terlalu banyak layanan dalam suatu aplikasi? Nah, jadi menurut kami strategi super app yang diterapkan oleh Gojek itu merupakan keunggulan yang benar-benar nyata. Jadi potensi kelemahannya itu sangat kecil dan tidak signifikan, menyebabkan manfaatnya itu lebih signifikan dibandingkan kelemahannya. Nah, dari sisi keunggulan itu, konsep super app Gojek ini memungkinkan aplikasi Gojek menghadirkan berbagai layanan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Jadi menciptakan kenyamanan juga efisiensi tinggi bagi penggunanya. Nah, konsumen itu tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa mereka bayar listrik melalui GoPay atau mereka memesan makanan melalui GoFood dan lain-lain. Jadi transaksi-transaksi yang dilakukan sehari-hari itu lebih mudah bagi pengguna. Nah, selain itu, strategi ini juga memperkuat posisi kompetitif Gojek melalui efek network dan juga cross-sellingnya. Nah, setiap layanan saling mendukung dan juga memperbesar nilai ekosistem secara keseluruhan. Jadi semakin banyak pengguna dan mitra yang bergabung, semakin sulit bagi pesaing lain untuk menyaingi skala dan juga integrasi yang dimiliki oleh Gojek. Nah, hal ini menjadikan super app sebagai penghalang masuk bagi komputer-komputer lain di pasar. Nah, memang sih ada kelemahan seperti misalnya kompleksitas aplikasinya atau pengelolaan layanan yang sangat beragam, tapi kelemahan tersebut itu cenderung bersifat teknis dan juga bisa diatasi melalui inovasi teknologi serta peningkatan manajemen. Nah, dibandingkan dengan manfaat yang besar, manfaat yang kita peroleh tadi, seperti efisiensi, loyalitas pengguna dan juga kekuatan ekosistem, kelemahan tersebut tidak signifikan dampaknya. Nah, dan demikian dapat kita simpulkan bahwa strategi super app Gojek merupakan keunggulan utama yang berkelanjutan. Sementara kelemahan relatif kecil dan masih dapat dikelola dengan baik. Segitu saja, terima kasih. Terima kasih. Pasti. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia yang berbunyi, dalam arsitektur ekosistem blueprint yang sangat bergantung pada data loop, bagaimana Gojek memitigasi risiko keamanan cyber yang dapat menghancurkan seluruh ekosistem sekaligus jika terjadi kebocoran data tunggal. Untuk mengurangi risiko tersebut, Gojek menerapkan pendekatan keamanan berlapis agar satu celah tidak langsung berdampak pada seluruh sistem. Salah satu cara adalah dengan memisahkan sistem ke dalam beberapa layanan, sehingga data yang tidak tersimpan dalam satu pusat saja. Dengan demikian, jika terjadi serangan pada satu layanan, penyerang tidak otomatis dapat mengakses seluruh data ekosistem. Selain itu, Gojek menggunakan enkripsi untuk melindungi data baik saat disimpan maupun saat dikirim, sehingga informasi tetap tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Gojek juga menerapkan kontrol akses yang ketat berdasarkan prinsip least privilege, artinya setiap pihak hanya dapat mengakses data sesuai kebutuhan pekerjaannya. Sistem keamanan diperkuat dengan autentifikasi berlapis serta pemantauan aktivitas secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat. Audit keamanan
dan pengujian sistem juga dilakukan secara berkala untuk memastikan standar keamanan tetap terjaga. Melalui kombinasi pemisahan sistem, perlindungan data, dan pengaturan akses, resiko kebocoran data tunggal dapat diminimalkan. Dengan demikian, meskipun ekosistem Gojek sangat bergantung pada data loop, desain keamanannya tetap mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan pengguna. Apakah dipahami? Ya, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan oleh Romo. Satu sesi ya. Kalau saya bertanya, Mungkin bagi teman-teman masih ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada ya. Kalau begitu kami lanjutkan ke kesimpulan. Jadi kesimpulan manajemen strategi komunikasi sebagai kunci dominasi digital. Nah, jadi evolusi holistik. Jadi Gojek itu berhasil bertransformasi dari solusi transportasi sederhana menjadi ekosistem digital komprehensif berkat penerapan strategi bisnis dan juga korporasi yang selaras. Selain itu, keunggulan kompetitifnya kombinasi diferensiasi layanan seperti super app, hyperlocalization, dan juga integrasi unbounding menciptakan benteng pertahanan besar yang sangat absolut. Nah, kemudian kepemimpinan sebagai fondasi, keberhasilan teknis dan juga operasional Gojek tidak terlepas dari visi kepemimpinan strategis Nadiem Makarim yang menempatkan inovasi dan juga pemberdayaan mitra sebagai inti penggerak bisnis. Nah, Gojek ini membuktikan bahwa di era ekonomi digital, pemenang itu bukanlah yang menguasai satu layanan, melainkan yang berhasil merancang dan menguasai sebuah ekosistem. Sekian dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih.